Posonya mana? Rumahnya jauh Pak, nggak di sini, saya bilang gitu. Jadi cosplay jadi penjaga sekolah ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Etam, jumpa lagi kita dalam acara podcast Etam Kayu Bebaya, persembahan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wadah berbagi informasi, berbagi wawasan, pengetahuan, hal-hal terupdate dalam dunia pendidikan, dan juga kisah-kisah inspiratif dari para aktor pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur. Pada episode kali ini, saya Desi tidak sendirian, telah hadir bersama kita di ruangan ini Pak Gunadi SPDMM. Beliau adalah seorang kepala SMA Negeri 1 Busang. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Bagaimana Pak perjalanannya nih dari mana tadi Pak? Dari Busang ya Busang. Pak ya. Pak, Busang itu di mana sih Pak? Busang itu di ujung kulon. Ujung? Itu kalau dari sini itu sekitar 5 jam lah, 6 jam sampai 7 jam. Dari Samarinda 5 jam sampai Dari 7 jam. iya, Samarinda, Sebulu, SDC baru Busang. Wow, jauh ya. Jauh. Jadi jauh ya sahabat Etam. Perjalanan Pak Gunadi ini dari Busang ke Samarinda untuk menyapa sahabat Etam semua. Jadi beliau adalah kepala SMA Negeri 1 Busang ya Pak Gun ya? Betul, Bu. Iya, jadi selain sebagai kepala sekolah, beliau juga aktif di berbagai kegiatan ya Pak ya. Beliau aktif juga berbagi sebagai fasilitator, kemudian juga kalau saya lihat di Instagram Bapak ya, juga aktif sebagai pelatih pramuka. Boleh diceritakan secara singkat nih Pak, apa saja kesibukan Bapak kesehariannya? Kalau yang bersifat, saya sukanya bahagia-bahagia Mas Mbak. Oh iya, saya juga Pak, bahagia. Jadi kita Kayak sama-sama bahagia ya. Pramuka misalnya, kenapa saya suka pramuka ya? Karena di situ kan banyak mainnya, bertemu dengan orang banyak, dan kita suka berbagi gitu kan. Makanya saya sampai sekarang suka dengan pramuka. Saya itu pramuka dari SD memang. Ikut pramuka, SMP ikut pramuka, SMA, bahkan di perguruan tinggi saya juga tergabung di UKM pramuka gitu. Dan sampai sekarang masih mencintai pramuka, kayak mencintai istri sendiri gitu. Wow, jadi menganggap pramuka itu sebagai istri sendiri ya, Iya. sahabat Etam. Jadi kalau pramuka bisa dipanggil kakak ya Pak ya. Saya tahu Iya. juga kenapa Bapak suka di pramuka. Kenapa? Karena kalau di pramuka tuh biasanya yang senior-senior pun masih dipanggil kakak gitu ya. Tidak pernah tua. Tidak pernah tua ya. Yang mau meninggal aja meninggal kakak kan. Oh gitu. iya ya, Iya. oke deh. Jadi selain di pramuka ya Pak ya, tadi juga aktif berbagi, karena Bapak suka berbagi ya sebagai Iya. fasilitator, seperti itu Suka ya. berbagi tapi nggak berbagi cinta, Bu. Wih, Iya. jadi Terus, cintanya tidak dibagi-bagi Iya, ya. terus, Bu. Oh baik. Jadi beliau aktif berbagi ya sahabat Etam, tapi cintanya tidak dibagi-bagi. Iya. Jadi yang dibagikan apa nih Pak? Yang dibagi itu hanya pengalamannya, hanya kisahnya saja. kisah Jangan gitu ya, sampai Pak, ya. kejadiannya itu diulang kembali dan dibagikan kepada yang lain. Oh, Boleh, jadi Bu. berbagi kisah, ya, oke, berbagi kisah inspirasi gitu Pak ya, Iya. supaya menjadi pengalaman bagi semuanya. Iya. Baik Pak, kembali kita ke SMA Negeri 1 Busang Baik, ya, baik. tempat Bapak bertugas. Dan sahabat Etam, kisah dari Pak Gunadi ini juga ada di posting di IG BGP Kaltim, bagaimana kisah dedikatif ya Pak ya, Iya. beliau selama bertugas di SMA Negeri 1 Busang. Boleh diceritakan secara singkat Pak, bagaimana sih Pak perjuangan Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Busang? Singkat apa panjang? Singkat, panjang, boleh. Baik. Suka-suka Bapak deh. Ya. Jadi saya dulu pertama itu ditugaskan Mei 2023 di sana. Mei 2023. Itu pun katanya karena saya salah satu guru penggerak gitu kan. Tapi kok
guru penggeraknya harus ditempatkan di daerah pedalaman gitu, harus jangan di kota ya. Iya betul. Oke. Kemudian di Selasa itu saya masih nggak percaya kan, karena saya biasa di Waho yang sifatnya masih lumayan lah ya, ada listrik dan sebagainya. Tiba-tiba harus ke Busang yang kata orang gitu kan, belum tahu kata orang itu agak di dalam, kemudian melalui hutan, jalannya tidak bagus gitu loh. Agak sedikit shock gitu loh. Karena hampir 3 hari, 1 minggu saya belum datang tuh Bu. Iya, belum ke lokasi karena menyiapkan motornya dulu, ya kan harus motor yang fit gitu. Memang saya harus ngutang dulu itu dulu. Oh, modal dulu ya Pak ya? Iya, ngutang ke bank harus beli motor baru dulu. Karena kalau ke sana itu pakai motor yang biasa, tidak mampu, harus. Gitu. Jadi benar-benar medannya fit. memang sulit ya Pak Sulit. ya? Nah, baru 3 hari kemudian saya baru ke sana, ya memang luar biasa. Jadi saya pertama kali ke sana itu karena baru ya, bertanya-tanya hampir berapa kali, 10 kali ada itu. Lewat Perjalanan ke iya, sana. lewat sungai, kemudian lewat hutan apa itu? Sawit ya, perkebunan sawit, kemudian naik turun gunung terjal. Luar biasa, 3 jam dari rumah. 3 jam dari rumah 3 jam Bapak dari ya? rumah. Kemudian ya karena di sana mau komunitas teman-teman dari Dayak ya enak kita ngobrolnya ya kan. Kemudian sampai sana itu belum ada listrik, belum ada sinyal waktu itu. Oh, Tragis kan? iya Pak. Sinyal ada, cuman kalau sore itu hilang. Paling pagi itu jam 8 ada, jam 12 mati. Sore ada lagi, nanti mati lagi gitu. Listrik menggunakan genset waktu itu sama tenaga surya. Alhamdulillah di tahun 2024 kita mengusahakan Starlink Bu. Jadi agak lumayan enak Untuk sekarang. internet ya Pak ya? Dan listriknya? Listriknya sudah ada dari PLN. Kalau awalnya pakai genset sama apa itu tenaga surya memang lumayan. Iya. Agak kalau mendung langsung mati. Kita harus beli apa namanya bensin. Kadang-kadang nggak ada bensin. Iya. Makanya kita harus safety yang dua-duanya. Kalau listrik sekarang sudah oke pakai Starlink. Jadi Starlink 1 bisa diparalelkan ke kelas-kelas. Lumayan. Yang paling kadang-kadang kita ngiris itu dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau berangkat yang jauh, kalau hujan misalnya, datang paling separuh. Karena dari sekolah ke rumah beliau anak-anak itu luar biasa perjalanannya. Oh, Jadi kalau ada anak terlambat itu kami udah seneng berangkat. oh gitu. Karena dari jalan dari rumah ke sekolah itu, ya itu jalan yang ngepot-ngepot begitu. Oh gitu Pak. Karena perkebunan. Kenapa? Walaupun misalnya itu kan daerahnya mereka juga kan Pak ya, Iya. anak-anak yang sekolah di sekitar situ pun jalannya akses ke sekolah pun susah ya Pak ya? Sebagian besar begitu. Oh. Gitu. Tapi kalau yang di desa enggak, kalau misalnya di kebun-kebun ya seperti itu. Oh ada yang di kebun-kebun. Oh di daerah perkebunan. Mau tahu tinggalnya di mana? Mau tahu dong Pak di mana? Jadi saya belum kepala sekolah juga ada di Waker. Oh multi ya Pak ya? Kemudian jadi apa lagi? Penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Karena tidurnya di mana? Waker. Di ruang guru. Oh Jadi ruang kepala sekolah. Jadi tidak ada rumah dinas ya Pak ya? Dulu belum ada. Oh. Jadi saya tinggal pertama kali ngontrak, tapi mahal banget, 800. Kemudian Di Busang ya Pak ya Pak? Busang. Oh. Itu kosong dah apa-apanya, cuma air tok. Kemudian saya tinggal di sekolah saja, tinggal di ruang kelas sekolah ya untuk tidur, untuk ruang nyambut tamu. Ya pokoknya semuanya dipakai. Wah. Jadi pagi itu simpun-simpun. Malam hampar lagi, yang multifungsi. Bener-bener kayak sinetron ya, sahabat Etam ya. Jadi sudahlah Bapak ini sebagai kepala sekolah penjaga karena 24 jam full di sekolah ya Pak ya. Ada pengalaman yang paling unik itu. Waktu itu kan kami dapat bantuan perlengkapan sekolah. Malam-malam datang. Saya kan diketok-ketok. Itu sopirnya itu yang jaga itu. Pak, penjaganya mana? Pak, penjaganya mana? Iya, saya sendiri Pak. Gitu. Oh jadi penjaga. Tanya, penjaganya mana? Saya Pak. Gitu. Karena saya mau bukakan pintu, terus ngobrol. Prosesnya mana? Rumahnya jauh Pak, nggak di sini. Saya bilang gitu. Jadi cosplay jadi penjaga sekolah ya Pak ya? Itu uniknya. Dan paling unik karena saya bukan orang situ. Pas saya motong-motong rumput gitu kan, palingan daripada nganggur saya kadang merapikan bunga. Iya, Gitu. tukang kebun pula Pak ya? Bukan, memang sudah seragam dinas. Datang, Pak mau kepala sekolah. Ketemu saya Pak, kepala sekolah. Ada di dalam. Iya. Halo saya sendiri. Ada yang begitu. Oh.
Karena memang saya jarang untuk waktu itu kan sama 1 bulan. Iya Pak. Kan masih jarang-jarang keluar. Dan orang taunya kan Pak Paulus namanya kepala Iya, yang sekolahnya, lama ya, Pak, saya ya. yang baru. Jadi waktu saya di situ dikiranya Pak Bun mungkin ya, makanya ditanya kepala sekolahnya mana, di dalam. Itu pengalaman yang unik-unik di sana. Iya, iya. Jadi itu beberapa kisah unik ya Pak ya, berawal dari multifungsi, kepala sekolah, penjaga, kemudian juga ruangannya pun Pak ya, jadi multifungsi, tidak hanya untuk paginya jadi ruang kepala sekolah, tempat Bapak bekerja, menyambut tamu, giliran setelah jam bekerja usai, jadi ruang istirahat, ruang tidur gitu Pak ya. Sampai ke masyarakat pun pada awal-awal tidak tahu ya kalau Bapak adalah seorang kepala sekolah. Karena jauh ya, karena jauh itu. Iya. Dan itu pertama kali Bapak ke Busang ya pada saat ditugaskan sebagai kepala sekolah ya Pak? Iya, ya? Sebelumnya belum pernah ke Busang. Wow, luar biasa sekali ya sahabat Etam. Jadi kisah awal Pak ya perjalanan selama di SMA Negeri 1 Busang. Kemudian Pak, setelah menjalankan tugas di sana, ini berarti hampir 2 tahun ya Pak ya? Hampir 2 tahun. Ya, program-program sekolah apa nih yang sudah Bapak laksanakan di sekolah? Ini menurut pribadi saya ya, kalau orang tidak tahu, kalau menurut saya malah saya merasakan belum ada program yang terlaksana. Menurut pribadi ya. Iya, betul-betul. Karena kepuasan saya itu kalau Busang sudah punya mall sendiri gitu. Tapi belum tercapai gitu. Kalau program sementara yang kecil-kecilan, saya itu kan membudayakan dari awal itu memang anak supaya terbiasa dengan sikap menghargai sesama teman maupun guru. Jadi saya adakan karakter itu bersalaman tiap pagi. Jadi sampai sekarang masih, dari awal saya masuk sampai sekarang guru itu semuanya menyambut. Dari guru PENTEU menyambut siswa berangkat sampai sekarang. Dan program itu ternyata mengurangi tingkat keterlambatan siswa. Kenapa saya sampai sekarang itu masih membudayakan itu. Mudah-mudahan nanti jadi budaya. Kadang-kadang kan sekolah hanya yang menyambut guru piketnya, hanya gurunya tertentu, guru BP biasanya kan. Kalau kami tidak, tapi semuanya. Dan ini di SMA Pak ya, biasanya kan kalau kami di sini tuh yang biasa melakukan seperti itu tuh di SD ya, ternyata di SMA pun Bapak terapkan itu. Iya, karena memang bagus ya, gitu. ya? Jadi kita ibaratnya bagaimana sih seorang siswa itu dapat menghargai seorang guru? Kalau pertamanya tidak mulai salaman. Kalau salaman mereka udah nggak mau kan, otomatis mereka acuh kan. Makanya saya dari hal kecil saja dulu supaya anak-anak itu bisa merasakan bagaimana sih menjadi siswa yang benar gitu. Karena saya dulu juga pas sama orang tua saya, setiap bertemu dengan orang usahakan salaman gitu. Makanya saya berdayakan itu. Terus yang berikutnya itu memang di sana fasilitas kurang ya. Iya betul. Pertama kali saya ke sana langsung mengisi dulu namanya Ekrisna kalau tidak salah. Jadi kebetulan karena memang belum ada fasilitas ya, hampir 8 sarpas yang dipenuhi. Nah sekarang tahun sudah terlaksana, selesai dibangun, bisa dimanfaatkan. Dan kebetulan di tahun itu pula, di tahun 2004 kami rehab rumah dinas. Ya. Sudah siap pakai, cuman saya kebetulan karena nyaman di ruang guru, ruang kepala sekolah, tidak mau pindah ke ruang rumah dinas gitu. Karena jauh tempatnya antara ruang kepala sekolah dengan itu jauh, maka saya nggak mau. Jadi tetap manfaatkan. Ya dari segi fasilitas ya hampir 60% lah terpenuhi. Kemudian seperti akses yang awalnya anak-anak tidak familiar dengan media, ya bisa dilihat ada di IG kan, semenjak 2 tahun terakhir IG sekolah seperti apa, jelas selalu terekspos kegiatan apapun oleh tim media, publikasi sekolah. Yang paling saya tidak percaya itu kemarin waktu anak-anak itu saya genjot untuk pelajar penggerak. Saya hanya nge-post di grup anak-anak kan, coba ikut pelajar penggerak gitu. Awalnya cuma 7 orang. Iya Pak. Nah, 7 orang. Ternyata di 7 orang itu beranak pinak menjadi 35. Iya. Maka saya langsung berpikir, wah sebenarnya anak sini itu punya potensi. Hanya perlu disentil saja sedikit, gitu loh. Contohnya itu
dengan program pemerintah yang ada pelajar penggerak dengan 7 bisa mengelahirkan 35 orang, apalagi hal yang lain gitu. Intinya kita sebenarnya bagaimana cara menganakkan anak, bukan mengorangkan orang ya. Menganakkan anak, memanusiakan manusia. Iya, bisa begitu. Itu Pak ya, beberapa program berawal dari pembentukan karakter. Iya. Yang saya tadi agak terperangah nih, bahasanya keren kan sudah hostnya Pak. Terperangah nih sahabat Etam, karena ternyata untuk jenjang SMA pun Bapak tetap mengambil program utamanya adalah pembentukan karakter. Sama Pak, kayak seperti saya juga di sekolah, hal awal yang saya lakukan, apalagi kalau saya kan Pak basicnya SD ya Pak ya, itu kan menjadi dasar ya, dia pembentukan karakter. Dan ternyata sama dengan Bapak pula ya, hal utama yang dilakukan adalah pembentukan karakter, diawali dari hal pertama yang mereka lakukan di sekolah ya Pak ya, dari kedatangan, dan ternyata itu efektif ya Pak ya, menyapa, salaman, bahkan juga bisa mengurangi keterlambatan. Kemudian program selanjutnya tadi Pak ya, mulai melengkapi fasilitas sarana prasarana. Jadi di SMA Negeri 1 Busang sudah mulai lengkap ya Pak, sekitar 60% sarana prasarananya. Kemudian membangun program tadi, menganakkan anak. Ya, jadi bagaimana membangun kedekatan ya Pak ya, dengan anak-anak murid-murid ternyata tidak memandang itu daerah ya Pak ya, tidak memandang daerah. Ternyata anak-anak memang memiliki potensi masing-masing. Dengan kata Bapak tadi mengutip istilah beliau, disentil aja Pak ya, itu ternyata mereka sudah termotivasi gitu ya Pak Gun ya. Jadi itu beberapa program yang Bapak lakukan di sekolah. Dan sahabat Etam, kalau ingin lebih jelasnya mengenal lebih dekat tentang SMA Negeri 1 Busang, ya saya endorse loh, nanti tolong ya Pak ya, Bapak sahabat Etam bisa follow IG SMA Negeri SMAN 1 Busang ya Pak ya. Jadi di sana ada aktivitas tidak hanya Bapak Ibu gurunya Pak ya, tapi juga murid-muridnya di SMAN 1 Busang. Itu beberapa program. Kemudian Pak, tadi berawal dari program dan saya juga menarik kata-kata Bapak. Ternyata anak-anak itu bisa loh, sama saja ya Pak ya. Buktinya tadi dari pelajar penggerak. Dan kemarin saya barusan intip juga di IG Bapak, banyak nih prestasi-prestasi yang mulai anak-anak SMAN 1 Busang peroleh. Boleh diceritakan nih Pak, ada prestasi-prestasi apa saja nih? Kalau sementara ini memang belum begitu banyaknya ya, karena selain kemarin melalui pembelajaran daring itu kan anak-anak benar-benar terkungkung ya kan. Kemudian karena di sana sinyal memang kurang, akhirnya ya walaupun walaupun daring tetap ya semi ketemu kan gitu. Karena mereka hanya datang hanya daring itu ya melalui WhatsApp pun nggak maksimal waktu itu kan. Itu. Kemudian saat ini mereka dihadapkan dengan dunia yang memang harus serba digital itu, maka saya harus menggunakan Starlink tadi. Nah, yang saya ikutkan itu kebanyakan karena akses jalan yang dari kota itu susah. Saya memang melaksanakan di sana itu jangan yang ikut kegiatan yang langsung. Kami pertama kali kemarin ikut kegiatan yang turnamen, lainnya tuh nggak pernah. Memang bayangkan perjalanan dari Sangatta menuju menuju Busang itu 8 jam, 9 jam, lebih dekat ke Samarinda, ke sini. Otak saya berputar-putar nih sahabat Etam ya. Padahal Busang itu Kutai Timur. Sangatta ibu kota Kutai Timur ya Pak ya. Tapi ke Busang ke Sangatta 8 jam. 8 jam. Samarinda juga sekitar 6 sampai 8. Wow. Ya, makanya kami kalau kegiatan itu saya sampaikan kemarin itu habisnya kegiatan ke Sangatta itu ya lumayan di atas 5. Itu baru kita perjalanan transportnya ya, belum nanti ribut anak-anak yang menang, kemudian untuk pelatihnya itu loh, itu belum. Makanya kalau kegiatan keluar kami sungguh luar biasa, walaupun sudah dibantu sama Pemda itu mobil, tetap kami luar biasa. Makanya ikutlah kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual. Yang kami ikutkan itu misalnya kayak lomba vlog,
lomba menggambar, lomba ambil video, ambil foto, itu yang saya kuatkan. Dan terakhir kemarin anak-anak itu dapat nominasi itu harapan 1 untuk lomba video lokal. Iya, Pak. Nah, itu. Kemudian kemarin mencoba ya, karena ada anggaran, kita terjun anak tim voli kita itu untuk ikut turnamen di Sangatta. Kebetulan juara 1. Oh, kebetulan ya Pak, juara 1, alhamdulillah. Gantian dong tadi. Ya, jadi kebetulan juara 1 Pak. Tapi itu luar biasa, Iya, artinya betul. kita itu menggiring anak itu ke sana, kok menggiring ya, membawa anak ke sana itu luar biasa. Perjalanan dari sekolah, kami harus dorong-dorong mobil, itu lewatnya Samarinda loh Mbak. Oh. Mbak, Pak Bu ya? Kakak. Adek. Jalannya itu dari Samarinda. Jadi kalau biasanya lewat Batu Ampar, Busang, Batu Ampar, Rantopulung, Sangatta, kita mutar. Karena waktu itu kan agak becek ya. Iya. Kami dari Busang, Samarinda, baru Sangatta. Jadi waktunya sekitar berapa ya? 12 jam lebih itu. Wow. Samarinda Sangatta saja sudah melelahkan Mutar. ya sahabat Etam. Ya. Luar biasa sekali ya perjuangan adik-adik di SMA. Adik-adik, salam dari kakak ya, Dek. Makanya luar biasa, kita kadang-kadang saya menangis kadang waktu pelatihnya ngobrol, Pak, kita juara 1 gitu. Oh. Saya nggak bisa ngomong Bu, serius saya nggak bisa ngomong. Ya, Pak ya. Iya, saya juara 1. Saya melihat IG-nya itu, Iya, Pak. saya belum bisa berkata-kata karena masa sih anak Busang yang Iya. begitu ya. Dan baru pertama Luar gitu, biasa Pak, ya. gitu. Maka saya waktu anak-anak itu datang, ribet kami kan tidak banyak karena sebenarnya sedikit ya. Kalau dikasih uang kayaknya terlalu terlalu vulgar ya. Kami akhirnya menyambutnya dengan seremonial upacara, tekalungi bunga gitu. Karena mereka merasa dihargai lah gitu kan. Betul Pak. Itu salah satu ribet dari kami yang mungkin bagi mereka kurang maksimal lah. Tapi bagi kami karena dengan dana yang sedikit, kami hanya berupa sebuah bunga yang dikalungkan. Itu pun yang membuat guru-guru. Memang kami minta Bapak Ibu untuk menyambut anak-anak itu bisa, kalau bisa kita membuat sesuatu yang beda gitu. Iya betul. Teman-teman guru dengan modal berapa kemarin? 100.000 atau 100.000. Beli bunga dirangkai 10 anak itu dikalungkan semuanya. Itu udah luar biasa. Iya, keren sekali ya sahabat Etam. Hal sederhana, tapi saya yakin lah Pak, pasti murid-murid juga justru akan merasa lebih senang. Iya. Karena yang konon katanya yang paling banyak penderitaannya insya Allah itu kan yang paling sukses ya Pak. Perjalanan mereka saja, perjuangan mereka akan lebih menghargai apa yang mereka dapatkan. Betul. Apalagi ini perdana ya Pak ya. Jadi keren ya sahabat Etam. Jadi itu seimbang sekali Pak ya. Karena awalnya mempertimbangkan karakteristik sekolah tadi ya Pak ya, kemudian juga mau tidak mau kita juga harus logis ya Pak ya, anggaran dan lain sebagainya. Awalnya murid-murid diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba yang ya dalam tanda kutip tidak memerlukan dana yang terlalu besar ya Pak ya, yang terjangkau. Namun di saat sekali diikutkan turnamen ternyata alhamdulillah luar biasa, di atas ekspektasi sekali ya Bapaknya, langsung berkaca-kaca. Tadi katanya janjinya nggak sedih, kok jadi sedih. Nanti kalau saya nangis tim editing susah Pak ngedit videonya gitu ya. Tapi sangat ini ya Pak ya, karena kadang prestasi saya Bapak sahabat Etam, prestasi Pak Gunadi sendiri sebagai kepala sekolah itu juga sudah sangat banyak. Boleh di-spill Pak ya, endorse. Jadi beliau juga juara 1 Pak ya, kepala sekolah tingkat provinsi ya Pak ya, yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, dan juga baru-baru saja di Jambore Pak ya, Jambore GTK di Kalimantan Timur di BGP Kaltim, Bapak juga mendapatkan juara ketiga. Sudah ada ya Pak beberapa prestasi dari murid-murid yang sangat menginspirasi atau mengharukan bagi Bapak. Ada lagi nggak sih Pak kisah-kisah inspiratif yang Bapak dapatkan selama di SMA Negeri 1 Busang yang belum Bapak bagikan dimanapun, yang Bapak boleh bagikan di sini? Ya sebenarnya banyak. Satu, saya kan walaupun kepala sekolah, tetap saya karena awalan dari guru ya, lepas background guru itu tidak bisa. Tetap saya melekat tetap sebagai guru, walaupun kadang-kadang
teman-teman guru itu, Pak, kapan sana aja, Bapak sana aja. Tapi saya tidak bisa, tetap melekat guru saya itu masih ada. Saya itu ada yang sampai sekarang itu masih terharu dengan seorang anak itu. Jadi anak itu anak perusahaan. Pagi-pagi anak itu tidak sarapan kan, terlambat, kemudian tanya, kenapa terlambat? Saya nunggui kakak saya gitu. Lu ngapain? Masak. Anak itu, anak tinggal di perusahaan, dia ikut mobil jemputan. Di sini nggak ada kan? Nah, jadi salah satu di sana yang aneh itu mobil jemputan dari perusahaan. Itu datang anak itu jam 5 subuh. Jam 5 subuh sudah siap-siap. Sekolah ya Pak ya Pak? Iya. Jam 6 sudah siap-siap di rumahnya, ke sekolah, sampai sekolah itu kadang-kadang jam 7, jam 8, terlambat. Itu dari jam 5 subuh Iya. ya Pak? Ya. Wow. Lama kan? Nah, anak itu kadang-kadang tidak pernah sarapan. Itu. Kadang-kadang mereka tuh ke sekolah uang sakunya ya pokoknya terharu saya tuh. Makanya kadang kalau ada anak seperti itu saya tidak tega, harus merogoh kocek gitu loh. Tidak tega saya. Dan yang paling mirisnya lagi, mereka dengan menunggu bis pulang sekolah ya, menunggu bis di sekolah sampai lama. Di situ kadang-kadang karena saya tinggal di sekolah, tahu kan siapa-siapa anaknya di situ. Iya. Mereka itu loh, ini yang saya lihat sendiri. Di ruang guru biasanya kan ada makanan gitu kan, sisa makanan teman-teman guru gitu. Maka itu masuk, entah itu sudah nggak tahu ya, dia ngambil makan. Saya kan lihat di CCTV, kita lihat. Saya sampai terharunya begitu. Saya ingat dengan itu tuh, kisah yang di mana tuh, di TV ada kan yang anak ngambil itu. Saya tadi dari situ. Kok sampai sebegitunya gitu loh. Kita kira itu ada di TV aja ya. Iya, ternyata itu betulan. Dan saya ngalami sendiri. Ya ampun. Dan terpaksa saya harus misalnya sore hari itu tanya, sudah makan belum gitu? Belum Pak. Tadi makan apa? Saya makan roti aja gitu. Itu yang sangat paling terharu saya seperti itu. Anak sudah menunggu lama tadi pagi. Ya. Pulangnya pun masih menunggu. Sampai rumah mereka biasanya jam 3, jam 4, jam 5. Itu kalau jalan bagus. Pertanyaan saya itu, mereka bertemu dengan orang tua itu kapan? Orang tuanya kan di kebun. Yang kedua, belajar mereka itu kapan? Betul Pak. Itu sampai sekarang kan belum tersentuh yang begitu itu. Nah, ini baru saya programkan anak ini. Saya kan ada satu lab yang memang belum dipakai. Mau saya buat asrama mereka yang jauh-jauh itu untuk tinggal di situ. Tapi saya masih terganjal dengan anggaran kan. Sementara saya sudah ngomong dengan desa itu mau disekat, mau ditempati, yang penting ada tempat mereka untuk untuk singgah. Karena yang jauh itu kasihan. Bayangkan jam 5 loh berangkat, pulangnya sampai jam 4. Kapan mereka harus belajar? Hampir 12 jam ya Pak ya. Mau sekolah mengadakan itu, tapi mudah-mudahan nanti ini didengar sama Dinas Pendidikan. Iya. Mudah-mudahan diberikan fasilitas paling tidak ya asrama siswa gitu, supaya anak-anak itu kalau benar-benar kita memang fokus dengan anak ini membesarkan bangsa ya, sebaiknya kita memang yang di belakang-belakang ini sebenarnya. Iya, betul. Kalau di kota kan jelas bantuan laptop, mobil, ada semua sampai sisa. Coba tengok yang di dalam-dalam ini. Betul. Dari dulu tahun 2009 itu sekolah, kasihan saya lihat. Anak mau lihat internet nggak bisa. Baru sekarang kan mengalami seperti itu. Maka saya pengen lah sentuhan dari dinas itu, sentuhan dari pemerintah itu benar-benar ada untuk yang di dalam kami seperti ini. Nah, kisah ini sebenarnya mau saya buat kemarin dalam bentuk narasi cerita. Ada anak kami yang memang pintar membuat cerita, itu sudah mendesain, tapi belum sempat dipublish. Sudah dibocorkan di sini nih sahabat. Nah, mudah-mudahan nanti kalau anak ini sudah, kan guru bahasa Indonesia kami nggak ada. Kami hanya lewat guru guru yang memang suka menulis, mencoba untuk mengkuratori lah ya, kalau yang nggak pas untuk diubah. Nanti mau saya launchingkan kalau memang sudah bagus. Kisah hidupnya Pak. Kisah hidup ya, perjalanan si anak tadi.
Luar biasa ya sahabat Gitu. Etam. Ternyata dari cerita yang disampaikan oleh Pak Gunadi tadi, hal yang biasanya kita pikir ya Pak ya, itu hanya ada di film-film, di kadang-kadang kisah-kisah yang Pak ya, kisah-kisah sedih di film, ternyata itu ada di sekitar kita ya Pak ya. Dan itu kadang-kadang program sekolah tadi alhamdulillahnya juga semoga dilancarkan ya Pak ya. Jadi akan mengalihfungsikan atau akan membuat program menyediakan sarana sebuah asrama yang bisa menampung anak-anak yang memang perjalanannya jauh ya Pak dari rumah ke sekolah agar memang lebih efektif dalam belajarnya. Karena tidak hanya program-program unggulan ya Pak semacam ekskul, kemudian pelengkapan sarana tadi seperti internet, laptop dan lain sebagainya. Bagaimana mau menerapkan program seperti itu jikalau anaknya saja ya Pak ya untuk mengakses ke sekolah saja belum mampu, belum bisa. Bagaimana anak ini tadi Pak ya perjalanan jauh, kemudian karena keadaan ekonominya, lalu untuk makannya saja ya Pak ya tidak ada. Semoga dilancarkan ya Pak ya pembangunannya, program-programnya yang seperti ini ya sahabat Etam, yang menurut saya oh ini nih sisi lain the real berpihak kepada murid ya Pak ya, bukan hanya tidak hanya sekup pembelajaran di dalam kelas, tapi bagaimana menyiapkan anak-anak ini untuk bisa bersekolah. Ini juga Pak yang saya alami di sekolah, jadi agak sedikit bergeser, tidak bukannya tidak ingin berprestasi Pak ya, tapi belum deh sepertinya untuk mengejar prestasi, tapi bagaimana sekolah itu bisa memastikan bahwa anak-anak muridnya bisa bersekolah dengan aman, dengan nyaman, dengan bahagia. Seperti itu ya Pak ya. Baik, itu kisah inspiratif dari Pak Gunadi ya, yang menarik sekali yang Bapak dapatkan di sekolah. Nah terakhir deh boleh Pak, ini apa sih harapan Bapak Pak terkait tentang SMA Negeri 1 Busang, terkait tentang pendidikan? Yang pertama saya harapannya kepada untuk semua pihak lah, terutama dari warga. Jadi saya itu ditempatkan di Busang bukan hanya sekedar ingin cari untung, tidak. Benar-benar saya dari hati untuk membangkitkan Busang. Yang pertama. Yang kedua itu dukungan lah, paling tidak orang tua, masyarakat sekitar di Busang itu benar-benar paham bahwa pendidikan itu penting. Karena kadang-kadang ada salah satu oknum orang tua yang masih mengizinkan anaknya untuk ikut kegiatan rumah seperti panen Saya berharap itu kan sudah itulah ditinggalkan dulu lah, karena kita pendidikan kan penting. Kadang-kadang alasannya membantu orang tua, boleh membantu orang tua, tapi ya utamakan pendidikan dulu. Terus kemudian adalah yang berhubungan dengan para guru, mungkin yang nanti yang melihat para guru yang di rumah sana, yang di sekolah. Harapannya dengan adanya fasilitas sekolah yang sudah sekarang mendekati maksimal, kemudian murid sudah mulai etikanya meningkat, ya kita pupuk lah. Terus kalau bukan kita tuh siapa? Bukan guru-guru itu siapa? Kan tidak mungkin orang lain, ya kan? Yang berikutnya berhubungan dengan pemerintah. Kami sudah sepenuh hati, setulus hati, sekuat tenaga, banting kaki, tulang ya? Banting tulang. Yang jelas kami itu tidak ingin pol-polan ya Pak ya? Pol-polan, gaspol, kata Bapak Gubernur kan, gaspol untuk di Busang. Ya harapannya tidak perlu kami minta lah, tahu sendiri ya apa yang kami butuhkan gitu. Kesannya kalau kami minta kan tidak etis ya, sungkan ya. Kalau perlu ya dengan adanya podcast ini mungkin beliau melihat langsunglah ditinjau kami kebutuhannya apa kan begitu. Ya paling tidak kita sama-sama kita pelaksana di lapangan untuk membesarkan anak-anak dan teman-teman guru dan masyarakat, dan pemerintah pun dukungannya, supportnya sesuai dengan poksim yang memang harus diturunkan begitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa harapan ya Pak ya. Harapannya dapat support dukungan masyarakat, kemudian guru-guru, karena guru-guru juga ujung tombaknya ya Pak ya. Kalau kepemimpinan boleh kita katakan dia akan silih berganti ya Pak Gun ya. Tapi kalau guru biasanya dia akan lebih lama, dan guru adalah ujung tombak bagaimana ekosistem sebuah sekolah itu menjadi lebih baik. Tadi Bapak
Bapak kepala sekolahnya nih, Bapak Ibu guru berharap titipan sponsornya berharap supaya ayo sama-sama lebih Iya. maksimal. Karena apa? Karena demi murid-murid kita gitu Pak ya. Betul. Kemudian juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga terkait dalam rangka pemerataan pendidikan, boleh dong ya Pak ya ke Iya. sekolah-sekolah yang memang di pinggir-pinggir, dicek kembali nih siswa-siswi pinggiran kami ini, sekolah-sekolah di pinggir ini memerlukan fasilitas apa. Karena memang akan lebih menyenangkan, akan lebih elok jikalau memang bantuan itu diberikan tidak diminta ya Pak Ya, ya, betul. seperti itu. Kemudian untuk harapannya untuk murid-murid tersayang nih Pak, harapan Ya. dari Bapak kepala sekolah idolanya nih kayaknya gimana Pak? Baik, apabila ini dilihat oleh murid-murid saya yang di Busang maupun di tempat lain, harapannya hidup itu jangan hanya sekedar kita mencari fulus saja dan hanya mencari tren saja, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang dan dapat membahagiakan orang lain. Begitu. Oke, jadi tidak hanya apa ya Pak, mengharapkan apa yang kembali kepada diri Betul. kita Pak ya, Iya. tapi bagaimana kita terus berbagi, memberi gitu ya kepada orang lain, seperti itu. Baik, inspiratif sekali ya sahabat Etam, perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa sudah sekian lama ya Pak ya, mungkin kalau kita tidak di-cut oleh Iya. Ibu Ibu sutradara di belakang layar nih, mungkin obrolan kita bisa sampai besok ya Pak Besok ya. pagi, Iya, ya. bisa sampai besok pagi. Semoga dapat memberikan inspirasi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Gun. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dan semoga dilancarkan, dimudahkan ya Pak ya apa yang telah Bapak lakukan di Busang dan nantinya dimanapun Bapak berada, sehat, sukses, bahagia selalu Bapak. Terima kasih. Ya, baik sahabat Etam, begitulah tadi perbincangan kami terkait tentang perjalanan Pak Gunadi, perjalanan beliau melaksanakan amanah sebagai seorang kepala sekolah di Busang. Nanti boleh dicari ini Busang itu di mana. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Yang saya highlight di sini adalah bagaimana kita tidak berorientasi kepada apa yang akan kembali kepada diri kita, apa yang akan kita terima, tapi teruslah kita berbagi, memberi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Baik sahabat Etam, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun YouTube dari BGP Kaltim, di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi nanti di kisah-kisah lainnya, di episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast Etam Kayu Bebaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak.